Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3 subtema 2 wujud benda pada pembelajaran yang ketiga untuk kelas 3 sekolah dasar. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui ya, benda itu ada benda mati dan benda hidup. Kalian juga sudah mengenal wujud benda, kalian juga sudah mengenal ciri-cirinya. Nah, di pembelajaran yang ketiga kita akan belajar apa? Yuk kita simak video pembelajaran ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita simak video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain adalah padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kalian siapkan alat dan bahannya ya, ember, gelas, kantong plastik. Yang harus kalian lakukan adalah masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut ini. Lihat contoh nomor 1. Nama benda misalnya pensil. Bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, berarti tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, iya. Dapat digenggam, iya. Tidak dapat digenggam, disilang. Kalau iya itu kalian silang sesuai dengan kolomnya di atasnya, kalaupun tidak berarti kalian menyilangnya. Benda-benda apa saja yang kalian gunakan. Selanjutnya kamu tadi sudah melakukan percobaan ya. Nah, selanjutnya hasilnya bisa kalian tunjukkan di depan kelas kalian ya bersama teman-teman kalian. Dapatkah kamu menyimpulkan 5 sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat titik-titik. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Titik-titik. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapa jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Nah, di sini ada contoh ya. Rumah Dayu jaraknya 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Ini rumah Dayu, ini sekolah, ini pasar. Jika Dayu ingin pergi ke sekolah, jaraknya 6 km. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Nah, sekarang pertanyaannya, Dayu ingin pergi ke pasar. Jadi 6 km ini dari jarak rumah Dayu ke sekolah kalian jumlahkan dengan jarak dari sekolah ke pasar. Jadi jumlahnya 13 km. Latihan soal, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, ini bisa kalian jawab dengan cara mengurangi ya. 350 kalian kurangi dengan 200, maka sisanya adalah jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir. Nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan rumah Edo? Nah, di sini rumah Edo 2.500, rumah Siti 4.750.
4.750 dikurangi 2.500. Nah, itu hasilnya adalah perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah. Nomor 3, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, bannya bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Aduh, kasihan sekali ya itu. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami hal yang seperti dialami Udin ya. Belum sampai ke sekolah bannya sudah bocor. Makanya sebelum berangkat diteliti ya, bannya mungkin sudah harus diganti, sudah tipis banyak, ataupun belum begitu berisi udaranya, jadi perlu ditambah sehingga tidak menimbulkan kempes. Ini jadi jawabannya 3 km dikurangi 2 km ya. Nah, itu menghasilkan jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah. Aduh, sudah capek nanti sampai sekolah. Nomor 4, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak kota Bandung adalah 130 km. Busnya telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Anak-anak, 50.000 meter. Kalau dijadikan kilometer ini tinggal kalian coret set. Nah, jadi 50 kilo. Nah, hasilnya nanti adalah 130. Kalian kurangi dengan 50, maka sisanya akan bisa kalian jawab di sini ya, dengan cara 130 dikurangi 50. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Di sini rumah Siti ke pasar itu jaraknya 100 meter dan dari pasar ke sekolah belum tahu ya, di sini belum tahu berapakah jaraknya. Tanda tanya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari rumah Siti ke sekolah yaitu 3 kali jarak dari rumah Siti ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah Siti adalah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, tadi di sini kata kuncinya adalah jarak rumah Siti ke sekolah itu 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Berarti ini kalian kalikan dengan 3. 100 meter kali 3, nah adalah 300 meter. Aduh, nulisnya sulit ya. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, karena ini 3 kali jarak rumah ke pasar, berarti ini tinggal dikalikan dengan 3. Anak-anak, di sini apakah suara musik termasuk benda? Dan jawabannya tentu saja tidak ya. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa. Suara musik itu tidak mempunyai massa ataupun tidak juga menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik ciptaan A.T. Mahmud. Nah, mungkin kalau nanti ibu kasih contohnya kurang bener ya, jangan ditertawain ya. Cari contoh yang bener nih. 1, 2, 3, kita nyanyi bersama-sama ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Bum ces, bum ces, bum bum bum. Bum ces ces, bum ces ces, bum 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 bum. Trak tak tak bum bum, trak tak tak bum bum. Trak bum, cas, bum bum bum. Nah,
Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa nyanyikan berulang-ulang sampai kalian bisa ya. Selanjutnya gerakkanlah kakimu dengan dua jenis gerakan ya, gerakan yang lemah, lembut, dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas tadi ya. Lakukan gerakan kaki yang telah kalian ajarkan sebelumnya. Nah, kalian bisa menyanyi dengan lagu barisan musik. Nah, kalian menghentakkan kakinya sesuai dengan lagu tadi. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Nah, bisa kakinya itu bisa dihentakkan. Kegiatan bersama orang tua kalian silakan mengamati gerakan tarian kalian, mengamati gerakan tarian daerah ya di televisi, seperti gerakan yang mempunyai gerakan lemah dan kuat. Demikian tadi anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.